Market Analysis 12 Oktober 2022 kita akan lihat sejenak dari sisi fundamental. Apa saja yang bisa menggerakkan market dan sedang concern ataupun terjadi fokus market. IMF mengatakan bahwa perlawanan terhadap inflasi kemungkinan berlanjut hingga 2024. Kepala Ekonom IMF, Gordon Chase, mengatakan dalam wawancaranya dengan Reuters bahwa perang bank sentral melawan inflasi kemungkinan berpotensi berlanjut hingga 2024. Inflasi sendiri diperkirakan tidak akan kembali ke target di tahun 2023, melainkan mungkin saja di tahun 2024 itu pun dengan catatan hanya mendekati target 2%. IMF juga memproyeksikan tingkat pengangguran Amerika bisa naik 2% selama 2023 dan juga 2024. Itu kurang lebih di kisaran 5,5% saat inflasi kembali ke target 2%. Yang terburuk belum datang dan 2023 diperkirakan akan jatuh seperti halnya resesi. Proyeksi pertumbuhan global sendiri diperkirakan tahun 2022 berada di 3,2% dari proyeksi sebelumnya di bulan Juli 3,2%. Lalu kemudian untuk 2023 sendiri di 2,7% berbanding 2,9% dari proyeksi bulan Juli. Sementara untuk proyeksi pertumbuhan negara-negara kurang lebih disoroti China 2023 diperkirakan hanya 4,4% dari sebelumnya 4,6%. Kemudian Eurozone di tahun 2022 diperkirakan hanya 3,1% versus 2,6% proyeksi yang dibuat di bulan Juli. Lalu kemudian di tahun 2023 sendiri berada di 0,5% versus 1,2% proyeksi bulan Juli. Dan di Amerika sendiri tahun 2022 diperkirakan hanya 1,6%, turun dari proyeksi sebelumnya bulan Juli 2,3%. Dan di tahun 2023 diperkirakan hanya akan di kisaran 1% saja. Biden akhirnya akui potensi resesi, tapi Yellen tetap pede. Biden tidak mengharapkan resesi, tapi kemungkinan bisa terjadi. Hanya saja kecil, karena ekonomi Amerika diyakini cukup tangguh menahan badai. Di sisi lain, Janet Yellen, Menteri Keuangan, mengatakan mulai melihat beberapa tanda-tanda berkurangnya tekanan di pasar tenaga kerja. Dengan demikian, dia sangat yakin ada jalan untuk menurunkan inflasi sambil mempertahankan pasar tenaga kerja yang sehat. Biden mengingatkan Arab Saudi akan menghadapi konsekuensi Amerika setelah keputusan pemangkasan produksi OPEC. Dirinya percaya bahkan bisa mengulang kembali untuk mengalahkan kondisi tersebut saat dia merilis SPR. Kemungkinan hal ini menyangkut kepada rencana dirilisnya SPR terbaru dari Amerika merespon keputusan pemangkasan produksi oleh Arab Saudi dan juga negara-negara OPEC. Yellen menganggap keputusan OPEC tidak bijak untuk memangkas produksi dan juga berdampak pada guncangan mendasar yang mempengaruhi pasar dan juga terkait dengan perang Rusia di Ukraina. Di sisi lain, Yellen mengawasi perkembangan yang ada di Inggris dan juga mempertahankan outlook dolar sebagai sangat wajar untuk menguat. Yellen enggan berkomentar tentang kebijakan di Inggris, tapi mengatakan bahwa kebijakan fiskal seharusnya bisa melengkapi kebijakan moneter. Hal tersebutlah yang terjadi di Amerika dan cukup berhasil menurutnya. Yellen percaya pada Fed untuk membuat keputusan yang baik dan pemerintah tidak akan ikut campur. Lalu kemudian ada beberapa berita positif tentang inflasi, tapi menurut Yellen, kembali pemerintah perlu melihat penurunan yang berkelanjutan. Penurunan inflasi tersebut adalah prioritas utama ekonomi Biden. Sementara untuk sisi dolar sendiri, Yellen mengatakan bahwa dolar merupakan safe haven, jadi saat keadaan stres dalam ekonomi akan melihat arus masuk justru masuk ke Amerika. Level dolar sendiri mencerminkan kebijakan yang tepat dan pergerakan mata uang secara keseluruhan menunjukkan hasil logis dari sikap kebijakan yang berbeda. Kedua poin ini kemungkinan ditujukan pada pembicaraan tentang intervensi terkoordinasi yang diharapkan dari pertemuan G20 hari ini. Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengatakan keputusan OPEC sudah tepat dan itu murni dilakukan karena ekonomi dan diambil dengan suara bulat. Anggota OPEC bertindak secara bertanggung jawab dan juga membuat keputusan yang sangat tepat. Pernyataan ini disampaikan kepada media Al Arabiya sekaligus mengcounter respon Presiden Amerika Joe Biden yang menganggap bahwa keputusan OPEC tersebut tidak bijak dan memiliki konsekuensi dengan Amerika. Dan dari Bailey mengingatkan tentang QE darurat yang kemungkinan selesai dalam 3 hari ke depan. Artinya di tanggal 14 Oktober sesuai deadline ataupun sesuai agenda utama. Ya, Bailey mengingatkan pada dana pensiun hanya memiliki sisa 3 hari ke depan untuk menyelesaikan QE darurat. Dirinya melihat ada kristalisasi risiko yang cukup serius, namun dana pensiun memiliki sumber daya yang dibutuhkan. Sangat penting untuk memperjelas di sini bahwa pembelian gilts adalah intervensi stabilitas keuangan dan BOE melihat volatilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar gilt. Dan kemungkinan sinyal dari perkataan ini adalah memungkinkan untuk keluar dari pasar gilt di akhir minggu atau Jumat 4 Oktober. Namun di pagi tadi, Financial Times mengatakan bahwa BOE justru memberi isyarat secara pribadi kepada para bankir
bahwa BOE bisa saja memperpanjang pembelian obligasi. Hal ini tentunya akan disesuaikan dengan respon market setelah Bailey mengingatkan kepada dana pensiun tadi malam. Kita sempat lihat pound sterling bergejolak dan juga yield dari gilts mengalami kenaikan dan itu justru dikhawatirkan kembali mengganggu pasar. Dan jika itu terjadi, bisa saja BOE akan tetap memperpanjang QE daruratnya. Well, who knows? Kalau memang ini yang terjadi karena memang pound sterling sempat spike sampai 1.1057 meskipun akhirnya kembali tertekan di 1.0980-an. Masih menunggu terkait dengan kabar tersebut sampai 14 Oktober. Ya, fokus perhatian minggu ini akhirnya kita harus lihat lagi dari 5 poin utama di mana pertemuan G20 akan memasuki hari kedua. Kita belum tahu apakah akan terjadi kesepakatan Plaza Accord apa tidak. Tapi melihat dari apa yang dinyatakan oleh Yellen tadi, maka kemungkinan posisinya cukup berat untuk terjadi kesepakatan tersebut. Sementara data GDP dari Inggris, data menunjukkan data yang melemah, teman-teman. Ya, dirilis dengan negatif, berarti kemungkinan posisinya memang sangat wajar kalau memang hari ini pound sterling akan kembali mengalami penurunan. Jadi spike sesaat tadi harusnya dimanfaatkan untuk kembali melakukan sell. Lalu kemudian fokus utama minggu ini adalah data inflasi Amerika yang akan menunjukkan seberapa agresifnya nanti Fed untuk bertindak di bulan November. Dan tentunya end of BOE emergency QE itu akan ditunggu sampai 14 Oktober. Sinyal dari Andrew Bailey tadi malam mengisyaratkan bisa saja segera exit, artinya tidak akan diperpanjang. Kalau itu yang terjadi, maka kemungkinan pound sterling akan mendapatkan faktor tekanan lebih lanjut. Tapi kalau ada sinyal-sinyal untuk diselamatkan ataupun di-extend, maka kemungkinan pound sterling berpotensi untuk mulai kenaikan. Sementara 16 Oktober semua akan tertuju kepada People's Congress atau Kongres Rakyat yang dicurigai kemungkinan akan mengukuhkan Xi sebagai pemimpin seumur hidup. Tapi fokus utamanya tertuju kepada apakah Xi Jinping akan memberikan rekomendasi melonggarkan kebijakan zero COVID-nya atau tidak. Kita kembali kepada US Government Bond Yield atau US Treasury Yield, grafik H4 yang ternyata bergerak persis dengan apa yang kita perkirakan, teman-teman. Ya, ternyata terjadi rejection yang cukup ampuh di zona resisten. Ya, kita kemarin sempat memperlihatkan apakah kemungkinan terjadi penurunan lalu kemudian rebound atau justru naik lebih lanjut dan akhirnya yang terjadi adalah penurunan. Ya, tapi jangan senang terlebih dulu karena kalau kita perhatikan areal ini masih tetap bisa menjadi titik pantulan cukup kritikal, teman-teman. Artinya, bisa saja dia kembali mengalami kenaikan spike ke 4% atau bahkan lebih tinggi. Tapi kalau misalkan lihat jalur normalnya, dianggapnya sebagai strong double top-nya ada di situ, maka kemungkinan posisi ini harusnya terjadi penurunan lebih lanjut. Nah, kita lihat, kalau misalkan kita compare antara harga yang terjadi di grafik harga menunjukkan flat ataupun relatif sama. High dengan high-nya relatif sama. Sementara di sisi MACD justru menunjukkan area lower high. Yang artinya bisa saja kita diisyaratkan sebagai bearish divergence. Itu berarti yang paling memungkinkan untuk terjadi adalah pola penurunan lebih lanjut. Dan itu berarti akan menyelamatkan emas yang persis dengan apa yang terjadi di sesi Asia saat ini, di mana emas mulai rebound sampai 1675. Apakah itu akan berlanjut atau tidak? Tentunya tergantung dari nanti malam. Dan kalau kita perhatikan dari candlestick di grafik daily, justru menunjukkan pola reversal. Ya, ini kita saja sebagai hangman, kemudian ini double top-nya semakin meyakinkan karena posisinya berada di puncak yang sama. Di sisi lain, dari dolar menunjukkan pola yang hampir serupa tapi tak sama. Ya, tapi candlestick-nya ditutup dengan pola seperti demikian. Inilah hanging man yang sangat jelas, walaupun dengan real body warna hijau, ataupun yang kita sebut dengan bullish candle. Dengan demikian, potensi dari double top juga bisa terjadi ya. Kalau lihat dari pola ini, seharusnya kita akan dapatkan rejection dan penurunan kembali. Hanya saja perbedaannya adalah double top di bagian US dollar, bagian daily chart menunjukkan areal yang lebih rendah daripada top utama, sehingga kemungkinan neckline-nya pun akan berakibat seperti demikian dan juga cukup jauh. Arealnya membutuhkan penembusan neckline 110. Apakah bisa dijangkau apa tidak? Dan of course, kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya juga menunjukkan hal yang sama, meskipun kemarin kita sempat memperkirakan ya, harusnya akan ada retest dulu areal ini
tapi ternyata tidak jadi ya. Lalu kemudian sekarang kita lihat adalah potensi yang kemarin terjadi penurunan lebih lanjut, tapi juga kita sempat khawatir terkait dengan rejection-nya. Ya, bisa dibilang ini sebetulnya rejection, teman-teman. Namun untuk kondisi realita lebih lanjut, maka kita harus compare dari sisi daily, yang mana tadi candlestick sangat meyakinkan, sangat menunjang untuk potensi penurunan dengan potensi hanging man. Itu berarti posisi di grafik H4-nya sangat memungkinkan juga kalau memang areal ini nantinya bisa diharapkan untuk pola penurunan lebih lanjut.